Wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari seluruhnya di kajian Fikih Muamalah kita pada malam hari ini. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin oleh Ustadz kita, Ustadz Arfanduni Tarmizi Hafidhullah, yang diselenggarakan oleh Koperasi Konsumen Lariba Solusi Indonesia atau Koperasi LSI, Lariba Consulting, Flip Mengaji, Komunitas Kajian Islam dari Flip, Perusahaan Transfer Uang Antar Bank Gratis, dan Yayasan Yurbi Sedekah, yaitu lembaga pengelolaan dan perhitungan zakat yang amanah serta profesional dengan Dewan Pembina yaitu Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah dan Ketua Yayasan yaitu Ustadz Ervandoni Tarmizi Hafizahullah sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan menjadikan kajian pada malam hari ini sebagai ladang ilmu yang bermanfaat. Baik, dalam kajian pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas tema mengenai yang sangat relevan dan penting, yaitu hadiah tapi riswah. Memberi hadiah merupakan sunnah yang memiliki keutamaan dan manfaat yang besar. Makarnya rasa cinta, kasih sayang, serta eratnya persatuan merupakan dampak yang timbul dari perbuatan yang mulia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan melalui Imam Bukhari, tahadu, tahadu, tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Pemberian seseorang kepada saudaranya merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh syariat. Namun ternyata tidak semua kondisi memberi hadiah merupakan perbuatan yang dianjurkan. Yang mana jika pemberian tersebut ditujukan untuk duniawi, tidak ikhlas mengharapkan ridho Allah semata. Tujuan duniawi yang dimaksud juga berbeda-beda hukumnya sesuai dengan seberapa jauh dampak dan kerusakan yang timbul dari pemberian tersebut. Pemberian hadiah pun sudah diatur secara rinci dalam agama kita yang sempurna ini. Ada kalanya memberi hadiah menjadi perbuatan yang dianjurkan, dan ada kalanya memberi hadiah menjadi perbuatan yang dilarang. Sehingga penting bagi seorang muslim mengetahui sebab dan kapan memberi hadiah itu menjadi terlarang. Lalu, apa saja sebab dan kondisi yang membuat pemberian hadiah menjadi perbuatan terlarang? Mari kita temukan jawabannya pada kajian malam hari ini. Baik, tanpa memperpanjang pembukaan, kita mulai kajian ini dengan niat yang ikhlas dan hati yang terbuka untuk menerima ilmu yang bermanfaat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Arfandoni untuk dapat menyampaikan pemaparannya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam dianjurkan tadi kita untuk saling beri hadiah. Sebagaimana hadis Nabi yang dari Imam Bukhari tadi, tahadu tahabu. Saling beri hadiahlah kalian maka kalian akan saling mencintai. Kemudian juga eh, Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, yaqbalul hadiyah wa yaruddu 'alaiha. Nabi SAW menerima hadiah dan selalu membalas hadiah tersebut. Dan bahkan Nabi SAW melarang kita untuk menolak hadiah. Wala taruddul hadiyah, jangan kalian menolak hadiah. Kenapa? Karena pengertian dari hadiah yaitu memberikan harta kepada orang lain dengan tujuan agar eh, menghormati orang tersebut atau makin dekat hubungan dengan orang tersebut. Jadi dengan hadiah tersebut akan menjadikan kita akan saling mencintai dan makin dekat dengan orang tersebut. Dan ini sesuai dengan syariat Islam memerintahkan kita untuk saling eh, menjaga persaudaraan dan menjaga persatuan dan saling mencintai dalam kebaikan. Nah, kemudian
ya. Tetapi ada hadiah-hadiah yang mana hadiah ini bukan lagi tujuannya untuk saling cinta dan untuk menghormati seseorang. Yang mana hadiah itu tujuannya untuk menginginkan sesuatu, untuk menginginkan sesuatu dengan memberikan hadiah tersebut agar yang diinginkan dipenuhi oleh orang yang diberi hadiah. Nah, inilah dimaksud dengan suap atau riswah. Memberikan sesuatu agar eh, orang tersebut mau melakukan apa yang diinginkan oleh si pemberi hadiah. Nah, berarti ada di balik hadiah tersebut keinginan agar orang diberi hadiah melakukan apa yang diminta oleh pemberi hadiah. Dan pemberian hadiah ini ya eh, dikenal dengan suap. Dan ini kebiasaan suap ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi, yang mana eh, ini sudah mendarah daging pada orang-orang Yahudi. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan sifat orang Yahudi ini, sama'una lil kadhibi akaluna lisuhti. Mereka suka mendengarkan berita bohong dan mereka memakan harta yang haram dari suap. Hasan al-Basri menjelaskan, yaitu ketika dalam peradilan, maka orang-orang Yahudi tersebut menampilkan ya suap di lengan bajunya di hadapan hakim. Maka akhirnya hakim pun memutuskan apa yang diinginkan oleh si pemberi suap tersebut. Nah, kemudian ya sehingga dengan banyaknya suap ini, maka eh, orang Yahudi mereka tidak mau ya permasalahan mereka diputuskan oleh hakim-hakim orang Yahudi tersebut. Sebagaimana ayat yang menjelaskan tentang munafik, seorang munafik ya dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 60, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu billah wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Ayat ini artinya, apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad, kepada orang yang mengatakan mereka beriman dengan apa yang diturunkan Allah padamu dan orang sebelum kamu. Tapi mereka lebih memilih untuk memutuskan permasalahan mereka pada tauhid, yaitu pada dukun, peramal. Nah, ayat ini menjelaskan, ya Allah mencela orang munafik yang lebih memilih ketika terjadi perselisihan dengan seorang Yahudi, yang mana permasalahan mereka diputuskan oleh peramal atau dukun. Ya, tidak mau dia diputuskan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang Yahudi ini jadi permasalahan orang munafik yang mengaku iman. Mereka Yahudi ini ingin permasalahannya diputuskan oleh Nabi karena mereka tidak percaya dengan hakim orang Yahudi. Tetapi munafik ini mereka tidak mau keputusan diputuskan persisnya mereka oleh Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan ya ayat ini juga bahwa suap ini atau hadiah supaya memutuskan yang diinginkan ini begitu banyak dilakukan oleh Yahudi. Nah, begitu juga ke suatu ketika ya eh, Abdullah bin Rawahah beliau diutus Nabi SAW untuk mengambil hasil eh, tanah milik kaum muslimin di Khaybar yang mana dikelola oleh orang Yahudi. Nah, ketika Abdullah bin Rawahah mengambil hak kaum muslimin, bagian kaum muslimin, kemudian Abdullah bin Rawahah diberi hadiah oleh orang Yahudi. Ini hadiah. Hmm. Kurangi kurangi yang kami harus bayar. Ya, ini kami kasih hadiah kepada kamu. Nah, maka Abdullah bin Rawahah pun marah. Beliau mengatakan, ya Ma'syar Yahud, wahai orang-orang sekalian orang Yahudi,
wallahi innakum lamina abghadan nasi khalqillahi ilayya. Demi Allah, kalian adalah makhluk Allah yang paling saya benci. Ya. Tapi wa hamili ala an ahyifa alaikum. Tapi kebencian aku tidak aku menjadikan akan zalim pada kalian. Ya, artinya aku hanya akan mengambil sesuai dengan hak kaum muslimin, tidak akan mengambil lebih. Sedangkan hadiah yang kalian berikan padaku, maka sungguhnya ini adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, jadi Abdullah bin Rawah mengatakan, kalian berikan hadiah, maka saya ditugaskan dan saya tidak boleh menerima hadiah agar melakukan yang kalian inginkan. Nah, ya, bagaimana para sahabat sangat mengerti bahwa hadiah ini bukan hadiah, tapi ini adalah suap. Nah, karena apa? Ya, eh, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa hadiah ketika seorang melakukan pekerjaan dan mendapatkan hadiah padahal dia sudah digaji dari pekerjaan tersebut, ini bukan lagi menjadi hadiah yang dibolehkan dianjurkan, tapi hadiah yang sudah diharamkan karena dia berubah menjadi suap. Dalilnya Ibnu Lutbiyah, eh, beliau diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumpulkan zakat dari Bani Sulaim, ya, dari Bani Sulaim. Kemudian eh, maka ketika dia setelah mengumpulkan zakat-zakat dan menyebutkan kepada Rasulullah SAW bahwa ini zakat yang saya kumpulkan dan ini sedangkan ini adalah hadiah-hadiah yang diberikan orang-orang padaku ketika aku mengumpulkan zakat. Maka ketika itu langsung Rasulullah SAW yang mengatakan ma balu amilin ab'atsuhu. Kenapa ada seorang pekerja yang aku utus untuk suatu pekerjaan. Kemudian fayaqulu hadza lakum. Ini hasil pekerjaanku yang aku diperintahkan olehmu. Wa hadza uhdiyali, dan ini adalah hadiah orang-orang yang diberikan padaku ketika aku bekerja. Kemudian Nabi SAW mengatakan afala qa'ada fi baiti abihi. Nah, kenapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya, au fi baiti ummihi, atau dia duduk saja di rumah ibunya, hatta yanzura dia ilahi amla. Nah, dia lihat apakah orang-orang akan berikan hadiah pada dirinya atau tidak. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan sangat memarahi, dia mengatakan ini hadiah. Nah, maka Nabi mengatakan kalau hadiah, kalau gitu kamu coba duduk di rumah ibumu bapakmu. Apakah engkau akan diberikan hadiah oleh orang-orang? Ya. Nah, ini menjelaskan bahwa diberikan hadiah padahal dia dalam pekerjaannya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi diri Muhammad yang ada di tangannya, la yanalu ahadu minkum minha syai'an illa ja'a yaumil qiyamati yahmiluhu. Ya, orang yang menerima hadiah sekecil apapun dalam pekerjaannya, padahal dia sudah digaji ya dari pekerjaan tersebut, maka dia akan memikulnya pada hari kiamat nanti berupa azab dari Allah Ta'ala. Ya, dia seakan menjadi pejabat. Nah, karena dia menjadi pejabat dikasih hadiah rumah, maka rumahnya akan dia pikul nanti hari kiamat. Dia dikasih mobil, maka mobil itu akan dia pikul nanti di hari kiamat. Allah permalukan. Sebagaimana Nabi SAW katakan, ya, eh, ala unukihi ba'irun lahu rugha, maka dia akan memikul unta di pundaknya, maka unta itu pun akan mengeluarkan suaranya. Al Baqaratun, ya, laha khuar, atau sapi, yang mana sapi tersebut pun mengeluarkan suara. Ausyatun ta'ir, atau kambing yang diberikan hadiah kepada dia, maka nanti dia akan pikul dan kambing itu mengeluarkan suara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kemudian Nabi SAW setelah menyampaikan itu, beliau mengatakan pada orang-orang,
Allahumma hal ballagtu. Ya Allah, saksikanlah aku sudah sampaikan pada mereka. Ya. Jadi eh, tidak boleh seorang yang bekerja dan sudah digaji untuk menerima hadiah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Man ista'malnahu ala amalin." Maka siapa yang kami berikan pekerjaan pada orang tersebut, farazaqnahu rizqan, maka kami pun memberikan dia kebutuhannya, cukupi kebutuhannya. Fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Maka ya kalau dia mengambil lagi selain dari yang sudah kami berikan, maka itu menjadi harta yang haram. Ya, maka dia tidak boleh menerima hadiah. Nah, inilah ya bahwa hadiah-hadiah ini hukumnya diharamkan. Kemudian apa saja contoh suap ya atau hadiah yang menjadi suap? Contohnya tadi seperti hadiah yang diberikan kepada hakim saat memutuskan supaya hakim memutuskan apa yang diinginkan oleh si pemberi hadiah, maka ini menjadi suap ya. Kemudian dalam dunia pendidikan ya, yang mana dalam pekerjaan yang mana diberikan hadiah uang agar diterima ya. Ini sebagai hadiah saya sudah terima. Terima kasih, saya sudah diterima ini hadiah dari saya. Maka hadiahnya itu menjadi suap. Ya. Nah, kemudian juga hadiah dalam eh, pemilihan dalam pekerjaan ini yaitu contohnya dalam pemilihan presiden besok akan kita lakukan atau pemilihan kepala daerah ya, yang mana mereka meminta ya kepada kita agar mereka dipilih dalam pekerjaan itu. Dan kita sebagai orang yang menentukan mereka bekerja atau tidak dengan suara kita. Nah, kemudian dia memberikan uang atau uang baju, masih baju. Maka hadiah ini menjadi sesuatu yang haram. Ya, ini adalah menjadi sesuatu yang suap. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pengertian suap tadi, memberikan hadiah atau harta agar keinginan orang tersebut dilakukan. Ya, melakukan. Contohnya dalam memberikan hadiah pemilihan presiden atau kepala daerah agar mereka dipilih dan mereka memberikan hadiah. Nah, maka dosanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini akan hidupnya akan dilaknat oleh Allah SWT. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtasi. Ya, Allah akan melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Dilaknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Ya, kemudian eh, begitu juga terkadang suap itu ada perantaranya. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtasi wa ra'ish bainahuma. Allah akan melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dan perantara di antaranya. Nah, inilah eh, sesuatu hadiah yang menjadi sesuatu yang diharamkan, yaitu ketika seorang menjabat atau ketika seorang diberi hadiah tapi harus melakukan apa yang diminta oleh si pemberi hadiah. Kemudian ada subhat ya, yang mana subhat ini dalil sebagian orang boleh kita menerima hadiah walaupun kita seorang pejabat. Ya, artinya walaupun kita sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan kita dan dalam pekerjaan itu orang-orang beri hadiah, boleh kita menerimanya. Dalilnya apa? Dalilnya itu Rasulullah SAW juga seorang pejabat, seorang pemimpin. Dan tadi kita katakan bahwa Nabi menerima hadiah dan selalu membalas hadiah. Ya, maka orang-orang sering berikan hadiah pada Nabi. Maka jawabannya, nah, dalil orang ini mengatakan, bukankah Nabi sebagai suri teladan kita, ya boleh kita menerima hadiah sebagaimana Nabi juga sebarang pejabat menerima hadiah. Maka jawabannya, ya bahwa eh, adapun Nabi SAW dibolehkan menerima hadiah karena apa?
karena Nabi SAW beliau tidak akan terpengaruh dengan hadiah yang diberikan pada beliau, ya, tidak akan terpengaruh dengan hadiah yang diberikan oleh beliau. Dan itu yang pertama, karena apapun yang diputuskan Nabi SAW tidak akan terpengaruh dengan sebab hadiah yang diberikan. Kemudian yang kedua dalilnya, bantahannya, bahwa orang-orang yang memberikan hadiah pada Nabi SAW murni karena kecintaannya kepada Nabi, bukan karena ingin melakukan apa yang diminta oleh si pemberi hadiah. Ya, ini perbedaannya antara Nabi dengan selain Nabi. Adapun pejabat selain Nabi SAW, maka ya dia akan sangat terpengaruh dengan hadiah tersebut. Nah, maka hukumnya adalah suap, dan ini akan menjadikan orang menerima hadiah tersebut menjadi harta yang haram. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kita. Ini yang dijawab oleh Hasan Al Basri. Maka selain dari Nabi, maka tidak boleh menerima hadiah sebagai pejabat. Allah Ta'ala, maka ya inilah bentuk hadiah yang diharamkan, yaitu hadiah tetapi adanya keinginan dari pemberi hadiah tersebut melakukan, orang yang diberi hadiah melakukan apa yang diinginkan si pemberi hadiah, maka dia menjadi suap yang diharamkan. Semoga kita terhindar, ya, tidak menerima hadiah-hadiah yang dalam pemilihan presiden ini maupun pemilihan kepala daerah, karena itu adalah sesuatu yang sangat haram, dosa besar kita menerimanya. Sisa waktu kita akan diskusi dan tanya jawab lebih mendalam, baik berkaitan tema maupun di luar tema yang kita bahas. Dipersilakan. Baik, Masya Allah Ustadz. Allahumma amin. Semoga kita terhindar ya Ustadz ya dari pemberian-pemberian yang memang dilarang di dalam Islam. Baik, jazakallah khairan Ustadz atas materi dan ilmunya. Baik, baik bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, saat ini kita membuka sesi tanya jawab dan sesi diskusi. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan untuk bertanya langsung dengan cara raise hand yang akan kami buka nanti suaranya, atau juga dapat mengetikkan pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Namun disarankan untuk dapat bisa bertanya langsung agar Ustadz komunikasinya juga dua arah dan pertanyaan yang disampaikan dapat lebih jelas dan menyeluruh. Dan untuk pertanyaan, insya Allah bisa sesuai dengan tema pada malam hari ini ataupun seputar fikih muamalah lainnya. Baik, Bapak Ibu, sebelum sesi tanya jawab kami buka, terdapat beberapa hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu untuk tata tertibnya. Pertama yaitu mohon disebutkan nama dan asalnya dari mana. Terus yang kedua, kami prioritaskan yang resen terlebih dahulu, baru setelah itu kami eh, bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Lalu yang ketiga, pertanyaannya dapat disampaikan untuk satu pertanyaan prioritas terlebih dahulu. Jika ingin bertanya kembali, bisa resen kembali atau diketikkan di kolom chat. Dan keempat, jika ingin menyebutkan nama lembaga atau nama bulan, mohon disebutkan inisialnya saja dan jangan langsung menyebut nama atau mereknya agar menjaga adab. Baik, Bapak Ibu, silakan untuk bertanya. Insya Allah sudah ada yang bertanya. Baik, kita untuk di awal bisa dengan Bapak Fatah Nur Alam. Silakan, Bapak, untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Fatah Ustadz dari Solo mau tanya tentang apa hadiah ini. Jadi apa ada kerabat Ana kan Ustadz itu kan ya ini apa di inilah di bidang politik. Nah sekitar beberapa bulan lalu kerabat Ana ini mengajak keluarga besar untuk makan-makan kan Ustadz. Nah tapi kami tidak tahu kalau itu ternyata ada niat yang untuk pemilihan itu. Dan itu disampaikan setelah apa namanya acara makan-makan itu udah selesai Ustaz. Nah itu kan itu gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Soalnya kan apa kami keluarga besar kan tidak tahu kalau ternyata kita diundang makan-makan itu untuk
apa riswah tadi kan Ustaz, ada keinginan tertentu itu. Sedangkan kami diberitahu setelah acaranya selesai Ustaz. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Ya, eh, sebelum beliau berpolitik sering pernah nggak ngasih makan-makan? Sering Ustaz, sering sebenarnya. Sebelumnya juga sering ya. Iya, ya paling Kalau enggak inilah pas apa Idul Fitri atau Idul Adha gitu sering. kalau memang begitu maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Pertama disebabkan karena memang tidak di awal tidak menyebutkan ya bahwa diacarakan makan-makan memang tujuannya untuk pemilihan, tidak disampaikan. Kemudian memang sebelumnya sudah sering makan-makan. Maka Allah Ta'ala itu hanya niatnya makan-makan untuk mengumpulkan keluarga agar dia dipilih. Maka Allah Ta'ala itu hukumnya dibolehkan. Ya, Allah Ta'ala. Baik Ustaz, syukron jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Masya Allah, baik. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya bisa dengan Bapak Hermawan. Silakan Bapak. Nah, sebelum itu saya perjelas lagi. Ya, kalau yang tadi yang ditanyakan makan-makan dulu dan itu pun udah sering makan-makannya. Cuman saat makan-makan sudah dia menyampaikan bahwa saya mencalonkan diri, silakan milih. Maka ini sesuatu yang berbeda. Makan-makannya berbeda, dia menyampaikan juga berbeda. Sedangkan yang diharamkan itu memang disebutkan, ini saya kasih kalian makan-makan, tapi syaratnya kalian milih. Nah, itu yang diharamkan. Ya. Nah, contohnya kita eh, diberi uang. Nih kami kasih uang 200.000, tapi besok pilih ini. Ya. Nah, itu yang hadiahnya bukan lagi hadiah, tapi ada hadiah, tapi disebutkan kamu harus melakukan ini. Nah, itu yang menjadi suap. Oh, Allah Ta'ala di sana letak perbedaannya. Ya, Baik Ustaz, jazakallah khair atas tambahannya. Baik, silakan untuk Pak Hermawan untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya Ustadz. Ana seorang guru di salah satu sekolah negeri. Dalam satu event, contohnya beberapa waktu yang lalu ada kegiatan Hari Guru Ustadz. Nah, di mana sekolah itu, khususnya tim kesiswaan, memberikan arahan kepada siswa untuk memberikan hadiah pada wali kelas. Nah, kebetulan Ana sebagai seorang wali kelas, bagaimana hukum menerima hadiah tersebut, Ustaz? Dari kelas Ana hadiahnya, dari iuran seluruh siswa kelas itu, Ustaz. Ya. Nah, Mm. Apakah itu diizinkan oleh pemerintah, Pak? Kepala sekolah? kalau kepala sekolah mengizinkan, Ustaz, karena tadi ada arahan dari pihak kesiswaan. Hmm. Berarti pihak berwenang membolehkan ya. Kalau memang demikian, maka hukumnya boleh. Ya, Ya, jadi eh, agar supaya dia menjadi halal, maka ya pemerintah sudah ada menunjuk sebagai orang bertanggung jawab di masing-masing sekolahan. Maka kalau memang pihak yang berwenang itu mengizinkan, maka itu hukumnya dibolehkan. Wallahu ta'ala. baik. Berarti dalam hal ini yang berwenang kepala sekolah, Ustaz ya, yang mengambil keputusan gitu. Iya, Nah, jazakallah khair, Ustaz. wa iyyakum. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, selanjutnya mungkin bisa dengan Bapak Suparjo ya. Untuk silakan untuk bertanya untuk disebutkan nama dan asalnya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena wabarakatuh. dengan Suparjo dari Karawang, Ustaz. Izin Silakan. bertanya berkaitan dengan dunia marketing, Ustaz. Terkadang kita pada saat awal menawarkan suatu barang, itu seringkali terjadi, baik itu disengaja atau tidak disengaja,
ada keinginan dari calon customer yang mereka menginginkan ada pemberian di awal terlebih dahulu, baik yang sifatnya nanti akan dikurangi dari apa namanya, kalau toh ini kan biasanya ada namanya potongan harga Ustaz ya, ada potongan harga atau rabat, itu terkadang ada yang mau meminta di depan. Apakah dengan kondisi seperti itu termasuk di dalam riswah atau seperti apa Ustaz ya? Contohnya seperti apa, Pak? Saya belum memahami pertanyaannya. Contohnya pada saat kita menawarkan produk, anggaplah produknya sebuah buku Ustaz ya, buku. Terkadang kita nawarin ke sekolah-sekolah atau ke lembaga-lembaga pendidikan, itu kan ada alur biasanya. Kita melobi dulu kepada kepala sekolahnya atau melobi dulu kepada yayasannya. Terkadang itu dari lembaga atau dari yayasan suka menyampaikan, bisa nggak kami ambil terlebih dahulu sekian persen dari persentase nanti keuntungan yang akan didapatkan oleh lembaga. Nah, Hmm? posisi kami sebagai marketing baiknya menyetujui itu di awal ataukah membiarkan akad itu terjadi terlebih dahulu baru dikasihkan di tengah-tengah, Ustaz. Bisakah kami minta keuntungan apa tadi? Keuntungan apa Ya, tadi, Pak? keuntungan kan biasanya ada potongan harga tuh Ustaz, dari harga list, harga katalog lah kita nyebut mungkin gitu Ustaz ya. Harga katalog sekian Misalkan rupiah misalkan katalognya 20 100 ribu, ribu, 100 100 ribu. ribu. Nah, Kemudian, nanti kan ada kesepakatan bahwa nanti ada potongan harga 30% dari harga itu yang biasanya kan akan diberikan pada saat selesai Ustaz. Pada saat selesai pembayaran itu bisa langsung dipotong seperti itu. Nah, terkadang ada permintaan dari lembaga atau yayasan itu gimana? Kalau kami ambil di depan potongannya atau belum jual beli tapi minta uang dulu. ya seperti itu Ustaz. Apa Minta itu uang dulu. termasuk dalam riswah atau bagaimana kami baiknya menyikapi kalau ada kondisi seperti itu Ustaz? Bentar, ini kelanjutannya. Dia minta uang dulu, misalkan potongannya totalnya misalkan 80 juta. Ya, Betul. kita setorkan uang dulu 80 juta, begitu, Pak. Ya, biasanya mereka Ya, meminta dulu eh, kemudian kontrak jual belinya kapan? kontrak jual belinya kalau keinginan itu disetujui Ustaz. Kemudian kita kasih 80 juta, baru tanda tangan kontrak. Ya, Baru atau kita voucher. masukin buku. Baru kita masukin barangnya atau produknya Terus atau pas bukunya. pembayarannya gimana tulisan kwitansinya, Pak? Pada saat tulisan kwitansi itu pembayarannya berdasarkan nanti proses pelunasan kan bisa sekali atau dua kali pembayaran itu Ustaz, terkadang seperti itu. Nah, itu langsung sudah dipotong Ustaz, dipotong dengan yang di depan tadi biasanya kalau tuh ada yang kejadian seperti itu. Jadi kwitansinya seperti apa itu Kwitansinya potongnya? misalkan 80 juta. Nah, nanti pada saat pelunasan itu lembaga cukup membayar sisanya saja Ustaz, karena sudah ada sebagian yang diambil di depan. Hmm. Harusnya buku itu misalkan eh, yang harus dibayar misalkan berapa? Kalau misalkan secara biasanya di dalam kontrak kerjanya kan gitu Ustaz. Kalau transaksi 80 juta nanti ada potongan 30% misalkan. Atau 100 juta ada potongan 30% kan berarti nanti sekolah akan membayar sebesar 70 juta Ustaz. Seperti itu. Nah, pada saat itu belum disepakati, mereka mengajukan terlebih dahulu. Bisa tidak yang 30 juta kami ambilnya di depan? Jadi bukan pada saat setelah transaksi kita berikan dulu uang 30 juta, baru kontrak itu disepakati, Ustaz. Tapi kwitansinya benerin ya. Itu maksudnya misalkan harga buku 100 juta, kemudian dijual, kemudian diberi potongan 30 juta, kemudian lembaga keuangan yang bayar sisanya, begitu ya, nggak ada unsur pembohongan ya di sana ya. Ya, nanti lembaga akan membayar atau yayasan akan membayar sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam klausul kontraknya, Ustaz. Cuma kok saya nggak paham ya, kok minta uang, padahal kok minta uang.
Kan kita Jadi, akadnya jual beli, tapi malah minta betul. uang. Jadi terkadang itu ini yang sering kali muncul di marketing kan begitu tuh saat pada saat kita mau menawarkan produk, kita tidak serta-merta diterima. Walaupun tidak semuanya Ustadz ya, tapi ini beberapa. Eh, itu lembaga mengatakan, oke kita setuju kerjasama dengan penerbit atau dengan supplier A. Syaratnya keuntungan kami berapa? Kan gitu Ustaz. Tanya dulu keuntungan kami berapa. Nanti ada potongan keuntungan sekian persen, 30% misalkan. Nah, pada saat sudah ada informasi seperti itu, mereka mengatakan, bisa tidak kami meminta yang 30% kami terima duluan. Nah, kalau misalkan bisa, berarti kontraknya baru kita tanda tanganin, baru disetujui. Tapi kalau kita bilang, oh tidak bisa Pak, nanti kita berikannya pada saat sudah distribusi barang, terjadi pembayaran, silakan potong pada saat sudah ada distribusi barang. Nah, kalau Mm-mm. kayak gitu biasanya kita tidak bisa lanjut tuh saat kontraknya. Karena dianggap kita tidak menyetujui persyaratan yang diajukan di awal. Malam saya nggak kebayang, belum kebayang Pak. Jadi saya aneh ini akad jual beli kok malah minta uang mereka. Kita sebagai penjual. Afwan Pak, berarti Pak Suparjo ini sekalian meluruskan Pak ya. Pak Suparjo berarti nanti kwitansinya yang dicairkan itu 100 juta ya Pak ya berarti. Kan nanti Eh, kwitansi yang akan dikeluarkan adalah sisa setelah dipotong rabat, sisa setelah dipotong diskon. Jadi nanti lembaga itu hanya bayar 70 juta. Kalau dari 100 juta potongannya 30% itu. Hmm. Karena yang yang keuntungannya sudah diambil duluan ini, Ustaz. Karena Oh, keuntungannya sudah diambil keuntungan ya. duluan. hmm, itu biasanya terjadi di ya di produk-produk Udah, yang kok keuntungan istilahnya? Kan Bapak menjual, kok dia minta keuntungan? eh, Bingung sejadinya Pak. Eh, bentar, misalkan harga buku itu totalnya yang harus Bapak tagih ke dia harga buku 100 juta semua. 100 juta semuanya tuh Ustaz. Harga buku kalau kita nyebutnya ada neto ada bruto Ustaz ya. Ada neto ada bruto tuh. Kok neto Brutonya bruto? 100 juta. Nah, Neto bruto netonya Pak. Bapak kan jual beli Pak, kok ada bukan keuntungan. Tapi kan jual beli, betul. bukan jual buku kan? Iya, kita jual buku karena kan ini yang terjadi nih Ustaz. Ya semoga kita juga dapat pencerahan. Ini yang terjadi. Kita punya produk katalog itu mengatakan harga list satu bukunya 100.000 Ustaz. Satu buku. Ya, Kalau mungkin diglobalin nanti kan jadi agak terlalu besar. Satu bukunya 100.000 nih Ustaz. Pada saat ya. kita jual, kita ada komitmen kebijakan dari direksi atau pimpinan itu mengatakan ada loh rabat yang bisa dikurangi atau diberikan kepada user, kepada konsumen. Rabatnya 30% misalkan. Berarti harga Potongan ya potongannya. Nah, 30%. Berarti tinggal 30%. 70 juta. Jadi 70 ribu atau 70 juta. Nah, 70 ribu ya, 70 maaf. ribu. 70 ribu ya. Yang 70 ribu. Nah, Berarti ini kwitansinya berarti kan kwitansinya harga buku 70 itu ribu. 70 ribu satu kan? Satu buku 70 ribu. Ya. Nah, sebelum kita bisa menyetujui, oke kita jualan sama dia, dia minta 30 ribunya di depan tuh saat kasih ke Berarti saya dulu 100 30 ribu. ribunya. Berarti Iya, itu menjadi seolah-olah seakan-akan buku itu 100 ribu berarti. seakan-akan buku itu harganya 100.000. Nah itu berarti pembohongan itu Pak. Nggak mau. Nah, Itu yang juga. maksud saya tadi. Nah itu berarti pembohongan di sana. Berarti seolah-olah buku itu 100 ribu. Padahal bukan 100 ribu, hanya 70 ribu berarti. Berarti uangnya Betul. mereka minta berarti. Berarti itu cara mengambil uang, uang, uang apa tadi? Kalau uang perusahaan mereka. Nah, maka laporan keuangan itu seolah-olah 100 ribu. Ternyata sebetulnya hanya Ya 70.000. 70 ribu, 30-nya diambil oleh Betul. mereka. Itu haram itu, Mhm. nggak boleh. Siap. Ya. Salah satunya kan ini kita tanyakan untuk menguatkan kita sendiri gitu Ustaz. Karena hal seperti ini banyak terjadi di di dunia marketing yang kita pahami Ustaz ya, yang kita jalani intinya. Kalau yang lain pun nggak tahu. Ya, Ya, itu juga jazakumullah khair Ustaz. ya, wa iyyakum.
Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, semoga bisa menjawab ya Pak Suparjo ya. Ya, Baik, alhamdulillah. baik. Selanjutnya Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya untuk dapat bisa raise hand dan juga bertanya melalui kolom chat. Selanjutnya bisa dengan Pak Ihsan Maulana. Silakan Pak ini untuk bertanya disebutkan asal dan nya juga. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ustadz, nama saya Iksan Maulana, asal saya dari Bogor, Kabupaten Bogor. Ya, sebenarnya ingin bertanya masalah marketing juga Ustadz, sama seperti sebelumnya. Cuman ini bedanya kan, saya biasanya kan buat nawarin produk. Saya sebenarnya bekerja tuh di perusahaan jasa Ustadz, jasa yang dimana itu kita tuh biasanya yang udah terjadi itu di tiap awal tahun atau di momen-momen tertentu seperti Lebaran itu kita ngasih merchandise dari perusahaan kami gitu, berbentuk bisa apapun itu. Cuman salah satunya itu ada juga yang berbentuk makanan kayak parcel gitu saat di eh, sebelum Lebaran biasanya. Nah itu tuh kita berharap untuk bisa menjalin silaturahmi kepada kita tuh ngasih ke vendor, bukan vendor sih, ke calon-calon customer kita gitu. Nah, itu hukumnya seperti apa Ustadz? Karena kita tuh berharap silaturahminya terjalin, dan siapa tahu dari yang orang-orang ini apa perusahaan-perusahaan yang kita kasih ini itu ngambil jasa dari kita gitu. Jadi ada harapan ke situ juga, walaupun belum pasti terjadi mereka pasti beli jasa kita atau enggak. Cuman memang tujuannya itu untuk mengarah ke arah sana gitu Ustadz. Ya, ya, baik. Ya, Nah, kalau eh, ini dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena ini hadiah tujuannya untuk jual beli, ya. Maka ini dibolehkan. Wallahu alam. Ini tidak termasuk suap. Kemudian ini memang promosi-promosi yang dilakukan para pedagang agar konsumennya dekat dengan mereka. Berbeda dengan ini apa namanya eh, keuntung eh, jadi ini hadiah dalam jual beli. Beda dengan kalau dalam suap tadi seorang memang dia sudah mendapatkan gaji dan dia diberi hadiah, maka hadiahnya itu adalah sesuatu tambahan uang yang haram. Ya, wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Berarti kurang lebih sama seperti kayak hadiah atau voucher dari toko online gitu ya, Ustaz ya. Tapi kita belum tahu kita mau beli di situ atau tidak gitu, Ustaz. Itu Iya, hadiah ya, lebih betul. Ustaz. Kita. Iya, hadiah dalam jual beli boleh. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga Pak Iksan terjawab ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya baik Bapak Ibu silakan untuk bertanya kembali. Masih ada waktu kita untuk bertanya. Untuk selanjutnya mungkin dengan Bapak Rido Setiawan ya. Mungkin silakan Pak untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ana izin bertanya, apakah boleh kami selaku mahasiswa memberi hadiah kepada dosen kami Ustaz? Karena ana melihat ada sebagian dosen kami menerima jika diberi hadiah dan ada juga yang menolak. Apakah ada khilaf di dalamnya Ustaz? Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Ya, apakah khilaf hadiah diberikan kepada dosen tersebut? Walau talam saya tidak melihat adanya perbedaan, ya. Tidak ada perbedaan perkataan ulama yang bolehkan hadiah bagi pekerja karena hadisnya jelas sehingga tidak ada perbedaan. Bisa jadi yang menerima itu karena dia nanti minta izin kepada atasannya, ya, atau atasan memang berikan izin pada dia. Pada hukum asalnya adalah haram, kecuali kalau atasannya atau pihak
dekan atau rektor mengizinkan, maka itu menjadi boleh. Ya, wallahu alam. Baik, bagaimana Pak Rido? Ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah cukup? Eh, apakah ini berlaku untuk semua pekerja, Ustadz? Atau lembaga atau di pemerintahan saja ataukah lembaga umum, Ustadz? Lembaga swasta misalnya. Berlaku untuk semua orang yang sudah digaji dari pekerjaannya, baik dia Oh, di pekerjaan swasta maupun dia pekerjaan di pemerintahan. Ya, yang penting dia sudah digaji, maka haram dia menerima hadiah karena dia selaku orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Kecuali hadiahnya bukan dalam pekerjaan. Contoh, ya hadiahnya karena dia sakit, misalkan kita datangin, kita kasih hadiah. Nah, itu berbeda. Berarti ini di luar pekerjaan. Atau karena misalkan guru kita menikah, kita kasih hadiah. Maka di sini hadiahnya bukan karena dia sebagai guru, tapi memang sebagai eh, orang yang memang kita eh, apa namanya kita kenal menikah karena pernikahannya bukan karena dia sebagai guru. Wallahu ta'ala. Itu boleh. baik Ustadz. Syukran, cukup Ustadz. Ya. Baik, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Ya baik, selanjutnya dengan Pak Hermawan, silakan Pak untuk bertanya. Boleh disebutkan asalnya juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya yang kedua kalinya, Ustadz. Silakan. Baik. Ana biasanya sering ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas, Ustadz. Dan tentunya itu ada uang konsumsinya, uang transportasi, seperti itu. Nah, kemudian misalkan kegiatannya seminar, Ustadz. Ketika sampai di sana, di tempat seminar, selesai, itu suka ada uang transport juga dari yang mengadakan seminar. Nah, itu apakah halal atau tidak, Ustadz? Tempat antum bekerja mengetahuinya atau tidak, Pak? Eh, biasanya belum nggak ini sih, Ustadz. Anak kadang-kadang nggak ngabarin juga gitu karena umumnya ketika seminar emang dari penyelenggara suka suka memberikan uang transport juga gitu. Hmm, Berarti jadi anak harusnya melapor ke pimpinan ya, Ustadz ya? iya, laporin. Karena kan sudah ada uang jalan dari tempat kita bekerja. Seperti Ibnu Lutbiyah tadi, dia sudah mendapatkan gaji dari Nabi. Maka dia laporan bahwa ini pekerjaan saya ini hadiah-hadiah. Maka Nabi melarangnya. Maka antum harus Nah, laporan. oh ya baik. Nah, kemudian misalkan Ustadz kepala sekolahnya misalkan menyampaikan buat kamu saja uang transportnya, apakah jadi halal, Ustadz? Iya, jadi halal. Oh iya, baik. Ustadz boleh satu pertanyaan lagi, Ustadz? Silakan. Eh Qadarullah Anda juga pengurus koperasi, Ustadz. Nah, di koperasi itu ada namanya simpanan pokok, simpanan wajib, Ustadz. Simpanan wajib itu yang setiap bulan dibayarkan dan itu memang dikembalikan pada anggota ketika anggota keluar dari keanggotaan koperasi, Ustadz. Nah, ada satu lagi itu simpanan pokok, Ustadz. Kalau simpanan pokok di ADART itu, simpanan pokok itu tidak kembali ke anggota lagi, Ustadz, tapi menjadi aset koperasi. Nah, apakah akan seperti itu sudah benar, Ustadz? Apakah tetap harus dikembalikan juga ke anggota? Hadiah artinya tidak dikembalikan. Betul. Yang dikembalikan hanya simpanan wajib yang dibayar setiap bulan, Ustadz. Yang dikembalikan. Kok bisa begitu? Koperasi kan dari anggota untuk anggota. Nah, nanti uang Ya, itu koperasi jadi milik siapa? Harta jadi itu. aset koperasi, Ustadz. Nanti diputar buat usaha koperasi. Nanti kalau besar-besar terus kemana nanti uang itu? Eh, eh, nggak tahu, Ustadz. Berputar di koperasi saja.
Aneh itu ngambil eh, dasar berapa itu simpanan pokoknya? Simpanan pokok 100.000, Ustaz. Simpanan wajib yang setiap bulan 50.000. Oh, hanya sekali saja, It- 100. Ya, yang Oh, 100.000 yang sekali ketika masuk keanggotaan, nah itu uh-uh. tidak dikembalikan lagi, Ustaz. Oh, hanya sekali saja yang bayar simpan pokok. Ya, simpanan pokok itu dibayarkan ketika mau masuk jadi anggota, Ustaz. Iya, itu nggak akan kembali gitu ya. Ya, Hmm, tidak akan kembali. Kok aneh ya? Jadinya milik siapa nanti? Koperasi kan milik anggota kan ya? ya. Kalau makin besar, makin besar, makin besar, nanti jadi siapa? Milik siapa nanti uang itu? Nah, itu Ana yang kurang jelas juga, Ustaz. Cuman kalau lihat klausul dari ART itu, yang dikembalikan hanya simpanan wajib. Iya, antum tanyakan dulu kepada pengurusnya. Nanti kalau makin besar ini nanti uangnya jadi milik siapa ini? Paham maksudnya? Oh iya, iya, iya. Siap, Ustaz. Iya, paham kan ya? Kenapa saya bingungnya? Ya, paham, paham. Ana juga Ya, malah maksudnya, belum tahu maksudnya nanti harus jadi uang siapa betul, Ustaz. iya. Misalkan anggotanya sampai apa? Sampai ribuan orang, sampai miliaran uangnya itu. Jadi milik siapa itu? Karena nggak Ya, diambil kan? Ya, Allah alam. cuman Ustadz secara hukum syariat, apakah boleh kita membayar uang untuk sejumlah uang untuk masuk jadi keanggotaan tertentu, Ustadz? Anggota koperasi gitu. Hmm, Itu boleh tidak, Ustadz? ya Karena harusnya kan, ini. Jadi begini, ngambil harta orang itu, ya Allah Ta'ala mengatakan, wala takul amwalakum bainakum bil batili illa takuna tijarah. Jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil kecuali tukar menukar. Nah, dia bayar 100.000 itu apa yang dia dapatkan? Jadi harus ada yang dapat. Kalau enggak dia jadinya mengambil harta orang lain dengan cara batil. Kemudian nanti kalau uangnya makin banyak jadi milik siapa? Nah, itu yang aneh gitu. Ya, oh iya, 100.000 tapi nggak apa yang didapatkannya. Kalau enggak kan jadi haram dia mengambil harta orang lain cara batil. Kemudian kepemilikannya jadi milik siapa gitu. Baru kali ini saya lihat koperasi ada yang gitu. iya, Ustadz. Ya Allah. Nah, jazakallahu khairan, Ustadz. Iya kok. Baik, sekolah Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Pak Hermawan ya. Baik, selanjutnya Ustaz kita bacakan beberapa pertanyaan dari kolom chat. Dari Ibu Jut Arisna Devi, hukum menerima uang atau sembako dari paslon terkait pemilu dengan maksud eh, memilih yang bersangkutan. Jazakallah khair. Iya, hukumnya itu suap. Haram kita menerimanya dan akan dilaknat oleh Allah SWT. Masya Allah, baik. Ustaz, semoga bisa menjawab ya Ibu Jut Arisna. Eh, Selanjutnya Ustadz dari Bapak Aditya Pratama Putra, izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau kita alihkan kewajiban pajak penghasilan kita ke sedekah sesuai syariat? Apakah berdosa kita alihkan pajak ini Ustadz? Saya nggak paham mengalihkan pajak ini. Maksudnya nggak bayar pajak, maksudnya. Mungkin Pak Aditya bisa eh, open mic ya, biar bisa sekaligus menjelaskan sedikit agar Ustadz bisa mengerti, bisa paham untuk pertanyaannya. Pak Aditya, tolong. Sepertinya sudah keluar Ustadz. Iya, Iya, belum. Ya, tidak ada di sudah tidak ada di Zoom saat iya. ya, ya. Baik, mungkin pertanyaan kita lanjut yang lainnya Ustaz ya. Baik, dari Bapak Dianugroho Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz di luar tema. Bagaimana hukum pendapatan atau komisi dari afiliasi yang ada pada beberapa marketplace sekarang ini? Seperti misal Ana menyebarkan link dari profil Ana, kemudian dari link tersebut dari link tersebut ada yang membeli barangnya. Dari sana Ana mendapatkan komisi atau keuntungan.
Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khair. Ya, kalau yang kita iklankan tidak ada hal yang diharamkan syariat, maka hukumnya boleh saja. Contohnya tidak ada aurat yang diumbar, kemudian tidak ada musiknya, kemudian produknya juga halal, maka hukumnya boleh. Ya, kita sebagai marketing mendapatkan fee itu dibolehkan. Tapi kalau ada misalkan aurat atau ada musiknya atau lain-lainnya yang diharamkan syariat, maka tidak boleh kita ikut menyebarkan yang haram itu. Masya Allah. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz di kolom chat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Saya bekerja di sebuah perusahaan jasa power supply sebagai tenaga ahli. Seringkali kami bekerja di lokasi yang jauh dan diantar oleh driver. Jika kita memberikan uang tips kepada driver yang mengantarkan, bagaimana hukumnya? Sudah saya sudah tanyakan kepada project manager, diperbolehkan memberi secara sukarela. Syukron, jazakallah khair. Bentar, drivernya eh, driver apa ini? Driver di perusahaan, suatu perusahaan atau gimana? Ya, mungkin Pak Didik bisa open mic ya, biar bisa langsung diskusi. Ya, Ya, silakan Pak Didik. ya, drivernya masih di satu perusahaan yang sama, Ah, kemudian Bapak sudah menanya ke siapa tadi, Pak? Maaf. ke project manajernya, ke project manager, ke Oh, mereka atasan mengizinkan. kita di lokasi. Iya, Ya, kalau begitu boleh, Pak. iya. Sedangkan kalau tadi kan Ustadz bilang harus ke pimpinan perusahaan ya, kalau pimpinan perusahaan alur komunikasinya kita nggak sampai karena itu Iya, sudah di kantor pusatnya gitu Ustadz. iya. Boleh, Pak. Boleh. Oh, baik Ustadz, syukran jazakallah khairan. Iya, kok. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz atas jawaban-jawabannya. Dan juga jazakallah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada hari ini dapat menjadi landasan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan yang berintegritas dan berkah. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan lewat dari pukul 21, sehingga untuk kajian pada malam hari ini kita cukupkan. Afwan kepada Bapak Ibu yang belum dapat bertanya, semoga bisa bertanya di lain kesempatan. Sekali lagi jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya. Bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan berpartisipasi di kajian ini, kami ucapkan juga jazakumullah khairan. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi langkah-langkah kita dan menjalani kehidupan yang insya Allah sesuai dengan syariat. Allahumma amin. Insya Allah sampai berjumpa kembali Bapak Ibu di kajian berikutnya untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Koperasi LSI, Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, Flip Menggaji, Komunitas Kajian Islam dari Flip, perusahaan transfer uang antar bank gratis, dan Yayasan Yurbi Sodakot, bisa langsung melihat website dan media sosial masing-masing seperti di Instagram, Facebook, LinkedIn, maupun YouTube masing-masing. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin.